Ya, selamat malam. Kembali lagi bersama kami di Bacot Balap. Ya, seminggu telah berlalu nih dari GP Australia kemarin. Dan sekarang kita masuk ke GP China. Yang menarik ya di GP ini tuh ada sprint race ya, gak kayak kemarin tuh gak ada sprint race-nya. Apa aja sih yang terjadi di GP ini? Yuk, kita masuk ke pembahasannya. Oke, benar kata Akbar tadi, ini GP ini ada sprint race, dan gara-gara ada sprint race ini mungkin tim-tim pada kesulitan mencari setup ya, karena prepare cuma sekali doang. Dan kita masuk ke di sprint race-nya dulu mungkin ya. Di sprint race-nya ya nggak banyak yang terjadi ya, orang cuma 19 lap doang gitu. Cuman kan ada duel antara George Russell sama Hamilton yang awal-awal tuh startnya. Ya kayak biasa Ferrari sama Mercedes. Dan juga di pertengahan race-nya ada battle Lewis Hamilton sama Leclerc. Menurut kalian kayak gimana nih? Hmm, itu memang kebetulannya sprintnya emang seru dan juga bisa diprediksi lah. Karena kan kita juga bisa lihat tadi race sebelumnya bahwa Ferrari dan Mercedes itu kan saling bersaing. Dan di sini juga terjadi kembali. Kedua di sini kayaknya yang paling tersorot tuh Hamilton deh. Dan juga kan emang udah terbukti Hamilton kan emang udah menguasai banget di race China juga. Dan ya udah sampai akhir race ini tuh emang didominasi dengan show off-nya si Ferrari dan Mercedes. Sisanya ya udah seperti NPC yang kita tahu aja. Nggak ada apa-apa gitu. Itu sih secara garis besar. Oke. Eh ya udah sih katanya nggak ada sesuatu lagi yang baru gitu di sprint race-nya. Cuma itu doang. Masuk ke kualifikasi mungkin ya, Kim Anthony akhirnya youngest pole sitter ever di F1 nih. Mengalahkan Iya, ini keren rekornya dia. Sebastian Vettel. Anjay. Dia. Emang tahu penghasilan miliar Keren orang sih ini. pisan aja. Tapi ya begitulah. Masuk ke pre-race-nya. Mungkin ini ada kabar buruk dari McLaren. Double Aduh, di sialan aja. NS. McLaren sekarang kacau aja. Gue yang udah nunggu-nunggu McLaren kapan dia bisa mulai setidaknya perform gitulah. Dan terjadi lagi udah 2 race gue dikecewakan sama performa drivernya dan timnya juga gitulah. Dan apa ya, yang gue baca-baca sedikit tuh katanya McLaren dua drivernya mobilnya di NS tuh karena dia tuh udah habis-habisan pakai mobilnya di sprint dan kualifikasi yang akhirnya dengan ditambah regulasi sekarang yang katanya rumit gitu antara sistem baterai dan bensinnya sehingga di kualifikasinya dia yang udah mati-matian perform maksimal dan hanya kayak ada kerusakan gitulah dan itu menyebabkan ada mungkin 7 tim di sini yang DNS atau DNS gitulah dan ya udah itu emang konsekuensi dengan regulasi sekarang yang kesannya tuh lebih berat ke mesinnya tapi ya udahlah gue sebagai fans McLaren terima-terima aja karena ya yang udah terjadi biar terjadi gue masih tetap optimis dengan ilmu ketapel kita lihat aja mungkin sekarang McLaren tuh lagi sedang mode pengembangan itu ya jadi ya mungkin itu setelah libur di GP Arab Saudi itu mungkin McLaren bisa bangkit atau gimana kan gak ada yang tahu juga tetap harus optimisme kita sebagai fans Papaya. Oke. Katanya sih dua McLaren kena komponen kelistrikan yang kena bi. Jadi Ya, mesinnya nggak bisa nyala. Tapi yang menarik tuh safety car bi udah 5 lap bi. Oscar Piastri belum pernah balapan sama sekali. Iya, Kalah sama kasihan safety ya. car. gue juga gak bisa berkata-kata kak. Udah mau pembelaan tapi gimana? Mungkin ya dia kayak efek dia terlalu patuh sama Papayarus musim kemarin. Sekarang dia kena getahnya mungkinnya gak ada yang tahu juga. Jadi harus bersabar aja. Ini ujian. Oke, bersabar Dua, aja. dua race gak ngapa-ngapain nih. Kan nggak tas bi, jadi Ya, streamer. Iya. kemarin cuma si Pastry doang. Sekarang dua langsung jadi streamernya. Jadi gue juga gak tahu ya. Aneh gitu yang asalnya kemarin kontainer jual sekarang jadi badut gini. Jadi emang gak bisa diharapin. Dan kita juga kan tahu juga sekarang si fans-fansnya McLaren kan sekarang pada menghilang tiba-tiba nggak ada ya di sosial media nggak ada keributan nggak ada apa saling hujat menghujat antara fans Lando atau dengan fans Mac atau gimana gitu karena kayak dia tuh ada kayak udah menghilang semua jadi damai lah Ya menghilang makanya. sementara masuk ke gua lah. Oke, mungkin ada minggu depannya lagi Jepang ya. Mungkin masih bisa dibenahi lah ya. Karena ada seminggu libur dan setelah itu ada libur 1 bulan. Oke, kita masuk ke startnya pembukaan balapan ini. Ya, seperti biasa startnya Ferrari gacor ya, Lewis Hamilton tiba-tiba new restart
dari Kimi Antonelli dan juga Leclerc hampir banget kedua, cuman Antonelli bisa nutup dengan baik dan ditutup juga sama Lewis Hamilton nih sebenarnya. Sepanjang race juga ini show Ferrari sama Mercedes sih sebenarnya. Menurut kalian kayak gimana nih? Dari startnya dulu deh. Boleh Akbar? Kalau dari startnya sih emang si Ferrari dari awal gacor banget. Kalau dari startnya malah setelah start lah jago lah dia anjir. Tapi kalau misalnya udah setelah start nih pertengahan-pertengahannya dia mulai kesusul lagi nih sama si Mercedes ya. Nggak tahu kenapa, kayak karena mesin Mercedes terlalu OP nggak sih? Nggak tahu kenapa. Iya. Yang pertama mesin Mercedes emang terlalu OP. Yang kedua ini emang kan Shanghai itu terkenal sama lulusan yang panjang kedua setelah Azerbaijan. Dan Mercedes emang kuatnya di lurusan kan yang di Australia kemarin juga. Jadi ya secara pace emang jauh sih Ferrari sama McLaren sama Mercedes sih. Ya. Oke, kita lanjut lagi ke ini ada Oliver Bellman sama Isaac Hajar. Isaac Hajar mungkin karma ya gara-gara mokel puasa ya. Dia sial terus berapa race bersama bulan puasa ini ya, Sir. Hanya dia ada aja kejadian selama 2 race belakang ini. Gak pernah mulus gitulah si karirnya, bukan karir, maksudnya jalannya dia tuh. Dan ya udahlah, terima-terima aja dulu mungkin. Buat adaptasi juga kan. Iya. Dah, Tapi emang ngeliat tuh bapak. Kan Hah? kemarin kan si Isaac Ajar yang DNF, sekarang gantian. ya kapan sekarang DNF. Ya, Malah gimana? ini ya, malah lebih bagus tim Haas bisa cetak double point Oh, dibandingkan Red Bull musim sekarang tuh. weh, lalu lihat standingnya siapa di atasnya Mercedes Red Bull. Berman, gua akui dia, aduh, udah di atas para suhu sekarang dia. Gua juga agak, kok bisa ya gini? Kayak emang anomali musim sekarang tuh. Tapi ya, Haas emang di race ini emang kuat sih kelihatan. Terutama Oliver Behrman ya. Dan kalau misalkan Ocon nggak ada mistake sama si siapa kalau Pinto, mungkin bisa perform lebih bagus Haas. Bisa harusnya. Cuman kenapa ya kan Haas itu kan pabrikannya mesin Ferrari ya. Itu kayak masih kelihatan improve gitu setidaknya. Sedangkan yang pabrikan Mercedes kayak nggak ada gitu yang stabil selain Mercedes. Ada mungkin dikit kayak Alpine tapi nggak sejago Haas gitu dengan mesin yang sama. Itu agak agak curiga gitu ya. Itu tuh antara Mercedes yang nggak ngasih kayak cara pakai mesinnya tuh gimana tuh. Soalnya beda banget perlakuan Mercedes sama Ferrari. Lo ada Ah, tanggapan Kak dengan ini mesin yang sama tapi beda tim ini? oh ya, jadi kata McLaren sendiri, gue udah bahas kan minggu kemarin. Jadi kata McLaren sendiri, si Mercedes itu pelit data ke McLaren. Hmm. Jadi ya gitulah dia nggak bisa maksimal juga kan jadinya. Berbeda sama si Haas. Kalau Haas kan emang kerja sama Ferrari kan. Jadi Oliver Bellman sendiri yang ngomong kan, ini Ferrari banyak ngasih data ke Haas, makanya dia bisa improve lebih bagus. Beda sama Cadillac, Cadillac malah ngomong, ini Nah, Ferrari pelit data katanya, kenapa ke gue pelit data ke Haas enggak? Tapi kan Cadillac tuh nggak ada sama sekali nggak ada kerja sama, dia emang cuman tim pabrikan doang gitu. Jadi ya wajar aja. oh ya, masuk akal berarti. Bener juga ya kalau misalnya Mercedes gitu ya ngasih data ke McLaren, gue curiganya McLaren malah bisa OP lagi nih. Iya, Dan bener juga, ya. udah langkah paling benar Mercedes menutupi data-datanya ke tim-tim lain aja, biar bisa dominan sendirian. Oke kak. Mungkin ini yang berkaca dari musim kemarin juga sih, lihat McLaren kan gacor kan pakai mesin Mercedes. Iya ya. Sekarang Oh benar. gantian. Sekarang customernya gue kasih mesin aja deh. Manualnya nggak usah dikasih. Cara Betul pakainya. parah. I- Mercedes juga belajar dari kesalahan, betul. Gue setuju sih. Dan kalau ngelihat dari aerodinamika, mungkin Mercedes nggak terlalu kuat ya. Yang mungkin Mercedes kuat tuh mesin sebenarnya. Kalau misalkan dari aerodinamika, Ferrari jauh lebih kuat sebenarnya. Dia di tikungan Nah, lebih iya. kencang. Tuh, betul. Itu keunggulannya banget Ferrari. Kan kita juga jadi tahu kan yang mana hebatnya Mercedes di mana, Ferrari hebatnya di mana, dan terbukti di 2 race ini tuh kayak terlihat jelas gitu ya masing-masing kehebatannya. Kalau gitu misalnya si kelebihan kekurangan itu dimiliki semua sama satu tim, kayaknya bakal OP banget deh tim itu. Iya. Untungnya di sini beda gitu kelebihan kekurangannya tuh. Tapi dengan less dragnya itu si Mercedes tuh tire degradasinya lebih lebih minim. Dia kita ngelihat pace-nya masih lebih kenceng.
dengan ban yang lebih aus gitu. Di Australia kemarin kan juga sama kan, bannya udah berapa lap gitu, tapi dia masih tetap kencang aja bisa nyamain pace-nya Ferrari. Sementara Ferrari yang aerodinamikanya lebih bagus, bannya jadi lebih aus, cepet aus. Betul. Dan kemarin juga kan ada ya si Russell di radio bilang gitu kayak mempertanyakan apakah bisa dengan satu pit doang atau gimana nih. Kan mau ditanya ya udah kita coba aja kan. Jadi emang pede gitu si drivernya sama tim juga emang pede dengan kualitas manajemen bannya kan. Apalagi kan Kimi Antonelli dapat free air juga di depan juga kan, jadi nggak ada masalah juga berarti buat tire degradation ya. Padahal Nah itu. di Cina ini tuh tire degradation lumayan tinggi harusnya. Ya harusnya kan di situ banyak tikungan cepat, tiba-tiba langsung lurusan lagi. Jadi kan di situ ada momen di mana mesin dingin, tiba-tiba langsung panas sekaligus. Dan terbukti kan banyak tim-tim yang mesinnya jebol juga lah dengan kondisi sirkuitnya yang seperti ini. Dan benar sih kayaknya di regulasi sekarang tuh yang diunggulkan tuh yang tim-tim punya mesin yang bisa durability-nya tuh kuat itu, stabil. Ya, mungkin sebelum kita ke battle Ferrari, kita bahas dulu sedikit soal Alonso kali ya. Alonso sekarang DNF-nya bukan gara-gara mobil sebenarnya, tapi gara-gara si Alonso sendiri. Soalnya si ini setirnya geter banget katanya tuh, kalau misalkan dilanjutin takutnya cedera ke Alonso-nya. jadi mobilnya oke, cuman Alonso-nya nggak mau gitu. Itu mungkin faktor U kak. Ya. Bang Usia gak bisa bohong. Tapi kalau Stroll, Tapi aneh ya bisa gitunya. Stroll pun kok yang make kayaknya nggak akan kuat deh. Soalnya itu geter banget kalau misalkan lu lihat di kameranya gitu. Setirnya itu geter banget aja, kasihan. Jujurnya itu emang timnya tuh kayak emang aneh gitu sampai sekarang tuh. Itu kayak belum nemu antara si pembuat desain chassis sama mesinnya. Gimana gitu bisa klopnya gitu lah. Jadi kasihan ke drivernya di korban mulu kan. Udah bisa jalan tapi ngegeter. Kemarin gak bisa jalan tapi gitulah jadi. Aston Martin musim sekarang tuh kayak menjadikan race itu sebagai bahan uji data dia mereka. Jadi emang aneh juga. Kasihan. Iya, di dua GP ini si Aston Martin kayak mesinnya emang getar banget kan. Di dua musim ini. Dari musim di Australia kayak dari musim ini. Dari Australia kemarin juga sama kan. Masalahnya emang digetar itu. Bisa dilanjutin tapi bisa menyebabkan cedera gitu sebenarnya. Bisa bar. Kasihan. Kayak Supra geter aja. Kalau Supra kan batoknya nggak getar tuh ini mah satu chassis mobil Pakai getar tuh ini. mobil aja. Ya. Dan ada DNF lagi yang lain dari guat kita bersama Max Verstappen. Iya. Masalah. Kasihan dia. Tapi apa ya? Gimana? Roda itu berputar gitu ya. Kadang di atas, kadang di bawah. Tapi Red Bull bannya udah muter juga dah. Syukurlah. Emang Red Bull sekarang banyak masalah juga tuh. Dan gimana ya? Mungkin karena Verstappen dan dia juga punya riwayat prestasi yang mentereng. Gue tuh gimana ya Verstappen sekarang tuh kan performanya lagi turun, tapi karena dia di medianya selalu bilang belak-belakan dengan seriesnya dia, banyak fansnya tuh yang malah buta gitu, buta dengan hasil dia di dua race ke belakang, malah banyak menyalahkan dengan regulasi sekarang yang jelek katanya. Bahkan kalau mau fair-fairan kan, ya emang mobil lu aja emang yang belum stabil gitu lah. Bukan masalah regulasi banget, gak 100% regulasi. Tapi ini balik lagi Verstappen yang ngomong beda kalau misalnya Lando yang ngeluh mungkin bakal Lando ini kena bully ya. Gue gak tau juga sih. Karena Verstappen sanggot kita yang bicara dengan keluhannya di regulasi baru. Jadi ya mungkin di sana masih aman-aman aja. Gak tau juga ya. Dan ya buat fans Red Bull wajar lah. Ini kan pertama kalinya, tahun pertamanya Ford kan bersama Red Bull. Jadi mungkin masih belum nemu titik temunya lah. Dan Verstappen juga ngomong keseimbangannya mobil ini kacau banget ini. Ini nggak bisa undrivable kalau nggak salah ngomong. Pokoknya keseimbangannya kacau lah. Ya udah mah keseimbangan kacau. Kemarin ngeliat di startnya dia kan agak mogok dulu ya maksudnya. Pelan dulu baru ngebut. Kasian dia banyak diuji sama mobilnya sendirian. Ya, kayaknya Verstappen juga udah peduli amat. Dia mau Nürburgring juga 24 jam kan. Fokusnya di bulan. Iya. Udah pecah fokus sekarang mah. Tapi katanya Kimi juga katanya mau ikut kan? Oh itu seru tuh kayaknya. GT3 ya? Iya. Seru tuh kayaknya. Katanya mau ikut juga, gua itu baca-baca tuh. Kimi tertarik katanya mau ikut Verstappen, ikut teruji. Seru sih itu kayaknya. Iya. Tapi yang gue pengen tunggu sih sebenarnya Lemangsnya si Verstappen, Leclerc sama Alonso sih. Itu kayaknya seru kan. Mereka bertiga katanya udah mau, pernah ada mau gitu. Wacana doang sebenarnya. Udah kita tunggu aja lah.
Tapi kalau misalnya itu benar jadi sih, fans-fans F1 langsung ramai tuh nonton Le Mans. Pastilah bisa bawa masa banyak lah ke Le Mans Iya, kalau 3 driver itu ikut. Oke, kita lanjut ke duel Ferrari sama Leclerc sama Lewis Hamilton. Ini duelnya gue deg-degan gue nontonnya, tapi ini bener-bener clean banget. Ini dua dua driver yang bener-bener apa ya, bersih lah, gak kayak nggak ada dive bomb, bener-bener bisa ngebaca gerakan masing-masing gitu, bener-bener bisa ngejaga jarak meskipun tetap agresif. Rasa ngomong mereka berdua agresif coba, gue sebenarnya nunggu mereka berdua collide tapi nggak ada collide sama sekali katanya. Keren nih mereka berdua tuh katanya. Nah itu kak, yang gak kejadian di McLaren musim kemarin. Aduh itu gue kayak kebita gitu lah. Kalau andai aja McLaren musim kemarin kayak Ferrari sekarang, kayaknya bakal seru deh F1. Dan yaudahlah gue juga harus akui bahwa Ferrari musim sekarang itu dia adil buat perlakuan ke drivernya. Dan juga sebagai penonton netral kita kan jadi makin terhibur dengan Ferrari musim sekarang. Meskipun gitu ya, si Mercedes dengan dominansinya sekarang yang bakal mengakibatkan bosan, tapi dengan Ferrari yang sekarang bisa menyuguhkan overtake yang banyak di tikungan, kayaknya ya setidaknya menaikkan pamor F1 juga sih. Itu yang buat gua suka ya sebagai penonton netral musim sekarang itu. Ya iya. kan kemarin McLaren pernah Lando wheel to wheel tapi Landonya yang crash. McLaren mah jelek itu cuman gimmick kayaknya. Udah mah gimmick gagal lagi ya. Kalau Ferrari mah kan seru tuh, ini mah kayak kita yang nonton juga kayak aduh ini jangan sampai crash atau gimana gitu. Soalnya kan mepet banget ya, itu mah kayak rawan buat crash itu bakal kalau emang drivernya gak jago ya, betul kata Eka tadi. Untungnya dua drivernya itu clean, bisa ya setidaknya menguasai track juga. Dan itu yang akhirnya membuat seru meskipun ya kalau gitu misalnya ini posisinya gak saling sikut-sikutan, misalnya si driver duanya si Sainz gitu ya yang jago defense dan jago teammate juga, mungkin kayaknya si Ferrari bakal sedikit lebih mengungguli Mercedes mungkin ya. Ya kan di sini malah enak ke Mercedes yang di belakangnya dengan duel dua driver ini, betul nggak sih? Oh enggak sih kayaknya. Eh, mau bagaimanapun Mercedes pasti ngacir sih Bi, nggak akan bisa kejar sama Iya. Ferrari sih. Jadi Iya sih. begitu mereka berdua udah tahu gitu, ini gua nggak akan bisa sandingin Mercedes itu, ya udah kita battle aja buat posisi ketiga gitu, ini kan lebih lebih fair gitu. Sih, emang hasil akhirnya emang Ferrari ketiga, gak mungkin kedua lagi nya. Ya, Betul lah. jadi ya ya udah kita battlein aja. Dan ya gue lagi-lagi ngomong battlenya emang clean dan agresif, itu seru banget sumpah anjir buat ditonton gitu. Dua driver ini emang jago lah, ini Leclerc sama Hamilton, dua-duanya sama-sama agresif, sama-sama defensif juga bagus gitu. Iya jago, tapi kasihan ke tim yang di pedoknya gitu kayak, aduh jangan sampai dua driver ini crash atau gimana gitu ya. Jadi emang ya mungkin kita bakal banyak menyaksikan ini di race kedepannya mungkin ya, yang seperti ini. Ya. Dan Leclerc ngomong kan, ini seru banget katanya tuh. Iya. Seru buat dia ya. Mereka happy aja dengan duel itu anjir. Duel Ferrari. Aneh gitu, bisa lihat Leclerc bahagia lagi ya. Gue yakin kalau radio itu nggak ditunjukin, fansnya Hamilton sama Leclerc bakalan gelut. Cuman gara-gara radio itu ditunjukin, jadi kayak oh ya udah ini mah seru katanya tuh. Emang lucu aja. Soalnya di sprint gotong-gotongan wi fansnya wi di Twitter gue baca aja. Iya, soalnya ada dua-duanya dominan, gak ada driver satu atau duanya di sini tuh. Ya, seru sih aja. Ya, tomato rules kata orang-orang. Tomato rules. Terus. Baru tahu juga. Oke, ada lagi mungkin yang dibahas di Ferrari? Kayaknya udah ya. Gue mau nanya Ferrari di sini tuh strateginya berhasil atau gimana? Kan yang race kemarin kan dia agak banyak bilang gagal itu dengan salah pilih pit stop atau gimana, di sini dia aman-aman aja kan ya? Aman sih, pragmatis kayak ya udah Kalau gitu. menurut gue sih, ya lebih baik sih di sini ya strateginya ya daripada kemarin gitu. Kalau di sini tuh bisa kelihatan tuh Ferrari masih bisa ngejar Russell sih akhir-akhir sih. Hampir ya hampir. Tapi akhirnya enggak juga sih. Tapi lucu itu Mercedes kan di saat tim-tim lain tuh pada berusaha untuk menambah kecepatan si kendaraannya, sedangkan Mercedes malah berusaha untuk menurunkan kecepatan. Jadi emang unik tim Mercedes sekarang itu nya. Itu kayak berusaha untuk sandbagging, udah mulai kepepet, muncul lagi nanti mode seriusnya gitu lah. Jadi emang kayak kelihatan banget Mercedes sekarang itu nya.
gue baca teori dari fans sih, dari Twitter sih. Katanya powernya Ferrari yang sama aerodinamika yang sekarang itu udah match gitu. Jadi kalau misalkan powernya ditambahin, mungkin keseimbangannya bakalan berantakan lagi gitu. Itu gue nggak terlalu yakin, cuman masuk akal juga kan gitu. Misalkan powernya lebih gede, mungkin aerodinamikanya lebih apa ya, lebih boros ban atau mungkin lebih lebih sering sliding, oversteer atau gimana gitu. Atau ngegeter kayak Aston Martin. Bisa jadi. Makanya agak dilema juga sih kalau misalkan mau dinaikin PU-nya gitu aja. Iya sih, pasti impact-nya sih bakal ke yang lain sih anjir. Walaupun powernya lebih gede ya, pasti ada impact-nya ke yang lain itu. Tapi itu kan harus diambil resiko tersebut kalau mau berusaha untuk ngejar Mercedes gitu kan. Kalau dengan mode yang sekarang kayaknya dia tetap bakal jadi 3-4 mungkin. Kalau nggak ada pengembangan apapun. Pasti sih. Bulan April ini libur pasti dikembangin sih. Ya, mungkin nanti pas libur panjang tuh, itu chance-nya buat Ferrari dari situ lah. Buat Dan juga maksimalin ini itu lah. chance-nya McLaren juga nanti bakal naik, Bar. Jangan lupakan. Tapi Gue yang, masih optimis. yang gokil lebih McLaren udah double dia 3 kali di NS kan, si Piastri 2 kali, si Lando sekali gitu, masih ketiga aja di standing. Nah, aneh kan? Makanya kita juga sabar-sabar aja. Kita lagi jadi kuda hitam. Bedanya jadi tifosi zaman 2025 sih asli aja. Tapi McLaren setidaknya dari musim kemarin sama musim sekarang, dia tuh udah dapat semua momen di F1. Mau double podium, WDC, WCC, DNS, DSG, dan lain sebagainya gitu lah. Dia udah dapat semua momen di F1 selama 2 musim kemarin aja. Oke, kita lanjut mungkin ya ke Alpine. Akhirnya double point di race kedua. Yang kemarin di tahun kemarin susah banget dia ngambil poinnya. Dan juga Oliver Behrman yang kelima. Keren ini Oliver Behrman. Di sini Alpine keren banget anjir, anomali Alpine anjir. Di Alpine. Di atas Asli anjir, keren banget anjir. Iya. Pas si Franco Colapinto tuh pas nge-defend siapa ya? Berman sama Ocon itu ya. Itu keren aja. Anomali Oh, Alpine. itu keren aja. Itu kan Verstappen juga kan harus itu satu rel sama si Alpine kan di race ini tuh. Iya. Verstappen dipatatin Gasly terus anjir. Ya kan jadi emang anomali. Emang jarang-jarang juga. Kenapa ya Alpine bisa gini? Apa karena ada rumor mau dibeli Mercedes mungkin timnya. Jadi tiba-tiba improve gitulah. Iya mungkin ya. Soalnya kalau udah kayak gini sih gak usah neko-neko, yang penting mobilnya stabil aja gitu, nggak usah bikin pengembangan yang agresif gitu, nggak usah gitu. Ya udah weh, yang penting poin. Emang Alpine musim sekarang tuh improve-nya gila banget aja. Kayak gak kebayang gitu ya kalau kita lihat berkaca dengan musim kemarin yang Alpine tuh kacau banget. Sekarang malah kebalik, malah Alpine yang dominan lah OP gitu ya dibandingkan tim mediocre lainnya, dan Aston Martin yang jelek. Jadi itulah salah satu anomali 2026 sekarang itu aja. Nggak tahu gara-gara ini dimarahin kalau pinta sama Flavio Briatore. Bisa tuh. Kan di DTS gue lihat replikanya doang sih. Mobil kita bermasalah nih kata Franco Colapinto teh. Terus si Flavio Briatore ngomong, lu yang masalah katanya. Jujur. Langsung jelek gitu tuh Bang. Sedih banget jadi Colapinto aja. Tapi ya mau gimana kan, emang Colapinto kan driver yang datang dengan modal kan bawa sponsor. Sedangkan Gasly kan emang driver yang udah teruji punya skill gitu loh, setidaknya saat waktu di Red Bull akademinya dulu. Ya udah, kita emang harus nerima apa adanya nih mah. Iya, dan kemarin Colapinto kalau misalkan nggak ada crash dari Ocon mungkin hasilnya lebih baik ya daripada ini gitu. Sayang aja. Emang tipikal Ocon aja. Ocon. Ganggu banget aja. Nah itu kalau Berman gimana tuh ini? Dia konsisten masuk ke 10 besar terus tuh aja. Yang katanya driver masa depan Ferrari ini. Wah, Behrman emang dari startnya udah ketolong, Wi. Dari startnya udah bagus. Iya. Cuman gara-gara Isaac Hajar aja jadi agak kepental lagi ke belakang gitu. Kalau nggak ada Isaac Hajar kayaknya jauh banget dari P6-nya. Gue juga setuju sih. Emang ini improve-nya gila-gilaan si Berman aja. Selain Berman mungkin Antonelli juga sama kan ya, improve-nya dia. Kerasa banget masih sekarang. Ini dari emang udah tahu-tahu nggak salah pilih lah aja buat drivernya. Tapi ini mah ya,
gua ngelihat itu sekilas kayaknya Antonelli sekarang itu dia banyak berhasil dengan cara late breakingnya tuh. Kan musim kemarin mah kan dia tuh banyak gagal saat late breakingnya. Sekarang dia banyak berhasil terbukti di GP Cina. Dia tuh banyak overtake musuh di late breakingnya. Jadi kayaknya improve dia tuh emang kerasa banget sih Antonelli di musim sekarang dan terbukti di race China kemarin dia kan bisa dapat ke satu tuh ngalahin rekan setimnya itu si Russell. Dan gue sendiri ya kayaknya gue lebih ridho atau gue lebih suka si Antonelli yang WDC dibandingkan Russell. Itu pendapat subjektif ya. Kayaknya seru aja gitu. Lihat anak baru tiba-tiba juara. Soalnya kemarin kan gue ngalamin si Piastri kan yang anak baru dibandingkan Lando hampir juara dan gak jadi. Tak gue sekarang berharap si Antonelli yang bisa WDC dibandingkan si Russell lah. Kayaknya bakal menarik gitu ya. Terlepas dari itu kita belum pernah lihat battle Mercedes deh sama Russell sama Belum. Antonelli. Menarik sih nanti kalau misalnya ada battle-nya. Kemarin sih hampir jadi battle ya. Udah 5 detik gapnya ya. Pas akhir-akhir. Kalau ada lap lebih aja bisa jadi battle tuh kayaknya seru. Gue tuh tahun kemarin ngomong bakal ada duel McLaren yang seru, tapi ternyata enggak gitu. Jadi gue nggak mau ngomong lagi. Takut kejadian lagi ya. Takut ya siapa tahu tiba-tiba ada Mercedes terus apa gitu nggak jelas gitu. Tapi tahu enggak sih harusnya. Enggak lah, dia mah kan belum pernah ada riwayat buat ngasih rules-rules yang bullshit gitu lah. Enggak pernah dia mah. Ya pernah Wi Bottas sama Hamilton Wi. Oh iya, itu mah kayaknya Bottas yang suka rela deh itu kan. Emang mau balap kedua. Iya. Dan Bottas kan tipikal driver yang santuy dia mah, nggak terlalu ambisius banget gitu lah. Kayak ya udahlah, gue ikuti aturan aja. Oke, mungkin ke hasil akhirnya Hamilton akhirnya podium pertama di Ferrari setelah menunggu 1 tahun. Anjay, keren. Dan juga ini keluarga besar Mercedes reunian aja nih mah aja. Tahu bilang kan, kenapa sekarang si siapa ya Bono kalau usah ngomong. Dia sekarang pakai merah cina. Tetap driver kita. Yoy, Tahu still driver. or driver, tetap driver kita ya. Keren aja. Kayak semua anak didikan Toto Wolff pada berhasil ya sekarang, gak ada yang gagal aja. Mau dari Hamilton generasi masa lalu, Russell generasi sekarang, Anton yang generasi masa depan. Jadi kayak ya emang si Toto Wolff dia visi buat ngeliat drivernya jago deh kayaknya. Kalau Hamilton dari McLaren dari Chiron Dennis. Cuman emang prime-nya di Mercedes. Ya, Dan ini ya, gimana? akhirnya Hamilton yang gua kemarin bilang sabar aja Hamilton di musim kedua dia pasti gacor, terbukti nih sekarang dia udah bisa podium. Dan ya kayaknya dia bakal lebih banyak podium mungkin di race selanjutnya, kita tunggu aja. Ya, seru sih ngelihat Ferrari mereka berdua ini kompetitifnya setara enggak? Menurut gua skillnya setara lah buat overtaking sama defensive-nya saya Hamilton sama Leclerc. Terutama Hamilton dia kayak balik lagi ke mode Hamilton prime-nya gitu. Dia bisa hebat di tikungan cepatnya, dia kayak wah ini benar Hamilton yang kita lihat yang dulu tuh sekarang kembali lagi tuh. Soalnya kan kita tuh awalnya kan kayak pesimis ya karena musim kemarin Hamilton kayak bapuk banget dan kayaknya Hamilton bakal musim terakhirnya deh. Ternyata dia membuktikan bahwa gue masih punya skill gitu ya. Dan ya akhirnya gue senang sih lihat Hamilton bisa bangkit lagi sekarang. Kayaknya emang Hamilton gak cocok sama era ground effect aja sih, soalnya di era ground effect bapuk Hamilton. Betul. Ya, kita lihat ke depannya aja. Soalnya kan ini umur 41 tahunnya Hamilton ngelawan prime Leclerc gitu. Lucu aja. Kayak Ronaldo lawan Mbappe aja. Udah beda generasi itu mah. Tapi masih tetap bersaing ya terus aja. Cuman bedanya si Hamilton udah pernah WDC Leclerc-nya yang masih tanda tanya tuh. Iya, mobilnya masih gini-gini terus gitu. Mercedes sih yang kita lo ini. Iya, giliran udah bikin mobil bagus ada Mercedes yang lebih bagus kan. Gitu aja terus Ferrari. Giliran bikin 2022 nih mesin mobilnya bagus, ada Red Bull yang lebih bagus gitu. Sabar aja kak. Oke, mungkin kita ke standing. Standingnya gimana cara gue? Oke. Iya, Russell Antonelli ke 1 ke 2, 5147. Gapnya masih seimbang lah. Soalnya kan kemarin Russell menang sprint, Antonelli menang race. Ferrari juga masih seimbang. Ada Berman kelima nih. Di bawah di atasnya Norris, Gasly sama Verstappen.
Di atasnya 5 kali WDC berarti. Kalau gua ya udah di screenshot, posting ke story Instagram. Itu udah pencapaian banget aja. Tapi kan baru 2 race, nggak tahu ya kedepannya kayak gimana. Cuman kalau misalnya lihat HAS emang stabil sih kalau mobilnya. Oke, yang tim standingnya ada Mercedes, anjir udah mau 100 bro. Ferrari, McLaren masih ketiga kata gue juga kan. Meskipun dia double 3 kali DNS. Ketiga tetap 18 poinnya. Haas nih beda 1 poin sama McLaren. Makanya seru banget lihat Haas ketiga. Tim gurem banget tiba-tiba ketiga. Aneh, tapi gak apa lah buat fans Haas mungkin ini kayak kebanggaannya lah. Yang di tim underdog musim kemarin tiba-tiba jadi kuda hitam sekarang tuh. Emang keren banget ya. Gak disangka-sangka malahan gua nih. Yang awalnya disangka tuh bakal William, malah kok tiba-tiba Haas yang improve. Ini emang aneh juga tuh. Kalau dari gue sendiri sih Haas ini dari awal-awal emang udah bagus banget sih, dari sebelum pramusim ini udah bagus ini Haas. Udah kelihatan lah. Dari sini-sini udah makin kelihatan tuh hasilnya, emang Haas bisa di atas, sekarang bisa di atas Red Bull. Kayak gimana gitu dipantatin tim gini tuh. Pasti fansnya susah nerima deh, gue yakin aja. Gue udah fans Haas dari 2022 Wi. Dari Kevin waktu Oh, sama iya. Nico Goldberg Wi. Seru aja ngeliat waktu itu Gunther Steiner, si Mick Schumacher gitu. Dan kalau Berarti lu yang fans yang ngikutin dari 2022 lihat sekarang tuh kayak ikut bangga mungkin ya, kayak ikut Iya. lihat dari proses dari bawah, improve ke menengah, sekarang udah bisa bersaing ke 4 besar gitu lah. Iya, itu tinggal 1 poin doang dari McLaren Dwi aja. Kalau misalkan kemarin Haas bisa keempat atau misalkan Ocon bisa ngambil poin gitu. Ini ketiga Wi Haas. Ketiga ya. Iya, jadi itu kayak lucu tapi emang unik juga sih. Aduh, gue juga bisa banyak komentar sih. Malah yang memalukan Williams yang katanya mau apa sih fokus di 2026 malah overwatch Iya, ya. segala macem banyak ini ya masalahnya. Emang makanya gue juga agak aneh. Yang banyak menyajikan bagus William, tapi yang malah berhasilnya Haas. Jadi emang yang banyak bicara tuh emang banyak gagal di sini. Kayak siapa emang yang banyak bicara? Nggak ada lah. Oke. Eh, prediksi minggu depan mungkin ada atau ada tambahan lagi? Apa ya? Kayaknya nggak ada deh gue. Kurang tahu juga sih. Akbar? Nggak ada juga sih. Oke, kita ke prediksi minggu depan. GP Jepang lebih banyak tikungan cepatnya nih. Tikungan satu tikungan cepat, terus ada yang mau ke terowongan, tikungan lambat cuma 1 doang kalau salah. Hairpin-nya sebelum jembatan. Cuman urusan juga masih banyak lumayan gitu. Kalian siapa yang bakal diunggulkan? Mercedes kan? Yang pasti gue mau malah lebih Ferrari deh. Ferrari Hamilton. Kayaknya bisa ke 1 deh dia di Jepang. Itu mah kayak firasat gue sih. Oke. Dari Akbar? Gue juga sih dari pengennya sih Hamilton sih. Podium 1. Gak tau, ngeliat Hamilton happy aja kemarin. Ya kan? Iya. Ya mungkin ada kesempatan ya, kalau soalnya kan banyak tikungannya. Cuman nggak tahu juga Mercedes sekuat apa di track ini gitu. Ya, gua harap Ferrari menang sih. Antara itu Lewis Hamilton atau Leclerc, nah bodo amat lah siapapun. Yang penting menang aja. Malu banget anjir. Kemenangan terakhirnya Ferrari itu Carlos Sainz yang udah didepak 2 tahun lalu. Iya. Kemenangan terakhir Emang GP Meksiko 2024. Iya sih. Harapannya sih di sini Ferrari bisa double podium lah. Iya, Walaupun emang gak pertama gitu, bisa double podium lah. ya. Gue pengennya ya. tapi ini kita aja harus belajar dari itu masa lalu. Ferrari itu kalau dikasih harapan tuh karena suka mengecewakan aja nanti di race-nya. Itu tuh yang gua agak sedikit takutin gitu aja. Semoga gak kejadian gitulah. Oke. Lu gak berharap ini Bi, ke McLaren. Ya, McLaren gimana? Piastri. Kasihan tuh Piastri Bi. Gimana ya? McLaren masih berjuang dengan mesinnya bar, jadi masih belum di tahap buat bersaing gitulah. Jadi ya udah, gua nggak ada harapan apapun buat McLaren mah. Kayaknya gue sekarang jadi fansnya Hamilton sementara lah buat musim sekarang.
McLaren kayak udah tinggalin dulu lah, dia mah kayak masih mode-mode pengembangan juga lah. Ya. Dan kalau dilihat gap dari sprint juga kayaknya emang Ferrari sama Mercedes tuh di satu langkah di atas tim yang lain lah. Jauh. Ya, dan itu kan yang menimbulkan perdebatan di antara banyak fans F1 yang kebagi dua kan. Ada yang suka dengan regulasi sekarang dan ada juga yang nggak suka. Nah, lu masing-masing lebih di pihak yang mana? Suka dengan regulasi sekarang atau tidak suka gitu ya? Gue mau tahu sih nih mah. Subjektif aja boleh. Tidak keluar luar. Nah, gue sendiri ya dari fans netral nih, gue liatnya happy sih. Soalnya banyak overtake-nya gitu. Tapi di sisi itu overtake-nya itu kayak nggak apa ya, nggak terlalu krusial gitu anjir. Kayak Yang udah kata Max tayanya. overtake lagi ya. Iya. Tapi kalau secara netral ya lihat overtake ya seru lah. Lihat mobil overtake gitu. Ya, Jadi lu suka gitu ya dengan regulasi sekarang. Ya menurut dari segi apa ya? Ya dari segi itu ya seru lah. entertainment. Ya entertainmentnya seru. Oke. Lu Kak? Ya kan gara-gara Ferrari lagi gacor ya gue seru-seru aja sebenarnya. Dan kebanyakan show yang kemarin-kemarin juga kan Ferrari, dua-duanya Ferrari kan, entah itu sama Russell atau ada Hamilton sama Leclerc gitu. Ya itu apa ya, menunjukkan skill mereka berdua kan. Jadi ya seru-seru aja sih menurut gua. Terlepas dari Oke, emang berarti dua-duanya suka lah. kata Akbar emang overtake-nya agak meaningless lah. Orang kalau misalkan kita overtake di Iya. sini, di depannya bakalan ke overtake lagi gitu. Tapi ya udahlah, seenggaknya kalau misalkan lu lihat dua Ferrari itu kan nggak gampang gitu buat di overtake balik tuh. Mereka berdua bisa nge-defense, bisa agresif gitu. Jadi ya udahlah, menurut gua seru-seru aja. Nah udah oke. Berarti kesimpulannya suka semua gitu ya. Ya, Iya. oke, mungkin kita ketemu lagi di GP Jepang ya, Bar ya. Dua Iya. minggu lagi. Dan sedikit info aja, katanya balapan di bulan April postpone kalau nggak salah. Bukan cancel tapi postpone. Jadi mungkin bulan depan bakalan ada libur panjang 1 bulan, ketemu lagi di bulan Mei di GP Miami berarti. Dan itu GP Miami itu jam 3 pagi kalau nggak salah tuh. Aduh. Jam 3 pagi udah bukan bulan puasa kayaknya susah lagi deh buat nonton. Dan ada sprint. Di Miami ada sprint. Ya. Jadi ya udah, Udah. mungkin kita ketemu lagi setelah lebaran ya, Bar ya. Iya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari tim bacot balap ini. Oke, silakan ditutup, Bar. Ya. Oke, segitu dulu untuk pembahasan malam ini ya. Mohon maaf jika ada kesalahan ya dari kami semua nih dari selama setahun full lah. Kita udah ada di Keren. podcast Pacet Balap nih ya. Dan kita mengucapkan juga minal aidin wal faizin ya untuk kalian semua Aidin. yang merayakan. Oke, kita pamit undur diri.